Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawabnya kayak belum sarapan aja. Sekali lagi yang semangat, yang keras, supaya Majelis Damai Indonesiaku ini lebih banyak mendapatkan rahmat, kasih sayang, barokah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu tegang ya, biasa-biasa aja kayak nggak pernah masuk TV aja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu baru jos tuh. Itu suara Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. La khawla wa la quwwata illa billah. Al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Al-ayah. Pemirsa TV One, pemirsa Damai Indonesiaku, di mana saja berada. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, para santri putra dan santri putri yang semuanya insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur berada di negara Indonesia. Negara yang penduduknya luar biasa. 200 juta lebih. 200 juta lebih itu alhamdulillah tidak semuanya kaya. Alhamdulillah, karena kalau semuanya kaya, nanti nggak ada yang tukang nyangkul, nggak ada yang jadi sopir, nggak ada yang tukang nyapu, repot kita. Makanya alhamdulillah tidak semuanya kaya. Ada yang miskin-miskin. Jumlahnya berapa? Indeks terakhir mengatakan jumlah rakyat Indonesia yang miskin 28 juta. Nah, miskin itu apa? Menurut Islam, miskin itu dari bahasa Arab. Artinya orang yang kurang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk kebutuhan hidupnya itu adalah sandang, pangan, dan papan. Jadi orang yang sandang, pangan, papannya kurang terpenuhi, itu namanya miskin. Dalam perspektif fikih, miskin itu orang yang kebutuhan papannya belum tercukupi. Mestinya rumahnya itu 1000 meter, kok cuma 10 meter. Akhirnya RSS. Rumah sangat sempit. Ada fakir. Fakir itu, fakir itu bahasa Arab juga. Artinya apa? Orang yang tulang punggungnya patah. Mengapa? Karena jadi tukang panggul. Ya, karena bekerja yang terlalu berat sampai tulang punggungnya patah. Jadi orang yang sangat miskin, orang yang miskin di Indonesia ini 28 juta manusia. Sak negara sendiri itu. Brunei Darussalam cuma berapa orangnya? 28 juta, bayangkan coba. Dan mayoritas bangsa Indonesia ini umat Islam. Umat Islam. Mengapa kemudian kita tidak berusaha untuk yang 28 juta ini supaya menjadi bagian program penting untuk diperdayakan?
Dan Al-Quran telah memberikan pandangan-pandangannya. Minimal ada 3 tahapan kata Al-Quran. Yang pertama, perlu penyelesaian lewat kesadaran pribadi orang-orang muslim yang mayoritas di Indonesia ini, bahwa Allah telah menganugerahkan begitu banyak rezeki kepada kita. Allah anugerahkan otak kepada kita. Allah anugerahkan tangan kepada kita. Allah berikan kaki kepada kita. Allah berikan tanah kepada kita. Allah berikan udara yang enak kepada kita. Binatang-binatang kepada kita semuanya. Subhanallah. Luar biasa. Kalau Anda pergi ke luar negeri, Anda baru akan bisa mengatakan ternyata Indonesia adalah the best. Indonesia negeri yang terbaik. Tidak ada negeri yang sesubur seperti Indonesia. Tongkat dilempar jadi tanaman. Namanya singkong. Itu Indonesia, bayangkan coba. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengapa kemudian kita tidak menggunakan otak kita? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak adalah setiap binatang yang melata kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu. Yang namanya binatang, dulu saya lihat jijik. Ada binatang kecil warnanya hitam, namanya undur-undur. Jalannya maju aja nggak bisa, mundur aja. Itu dulu nggak laku, sekarang dicari sama orang. Mengapa? Obat kencing manis katanya. Sekarang itu loh, yang namanya buah, itu bukan buahnya yang dimakan, kulitnya dimakan. Dasar geragas. Mengapa? Katanya obat. Itu artinya apa? Kalau kita mau berpikir, kalau kita menggunakan otak kita, maka dalam prospek pendidikan kita ini dididik manusia supaya semuanya yang ada ini bermanfaat. Insya Allah tidak ada yang akan miskin dan fakir di Indonesia ini. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Supaya harta kekayaan itu jangan cuma berputar di sekitar orang kaya saja. Karena berbahaya. Mengapa? Akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau menimbulkan kecemburuan sosial, yang miskin akan berontak. Kalau orang miskin yang berontak itu, yang banyak itu berontak, chaos negara ini. Pemirsa TV One di mana saja berada, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, para santri putra dan santri putri yang semuanya insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anugerahkan otak kepada kita. Allah anugerahkan tangan kepada kita. Allah berikan kaki kepada kita. Subhanallah. Persoalannya, ada nggak kesadaran dari kita? Kesadaran dari masing-masing person ini. Supaya kita betul-betul memutar otak. Betul-betul bekerja keras. Karena sebenarnya bekerja keras untuk menghidupi satu orang saja, itu pahalanya sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya. Waman akhyaha faka'annama akhyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menghidupi satu orang, itu pahalanya sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Barang siapa yang mensejahterakan satu manusia, itu pahalanya faka'annama akhyan nasa jami'a, sama dengan mensejahterakan manusia sealam jagat raya ini. Sahabat Nabi itu ada yang anaknya ratusan, bayangkan coba. Tetapi kemudian di Indonesia diatur, ada keluarga berencana, bukan di jatah sekian, tidak, diatur. Supaya apa? Supaya anak-anak kita sejahtera. Dan untuk itu maka kita diperlukan pendidikan yang baik. Dan itu kewajiban pribadi masing-masing. Selain pribadi masing-masing berkewajiban, juga
merupakan bagian kewajiban dari keluarga. Allah menyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Di dalam surat Al-Anfal ayat 45 ini Allah menyatakan ulul arham, keluarga yang berkaitan dengan hubungan sanak keluarga satu dengan yang lain mempunyai kewajiban untuk saling tanggung renteng, mengangkat kemiskinan di antara keluarga. Karena itu kalau di Indonesia ini ada satu sistem pengentasan kemiskinan lewat program The Big Family. Setiap family berkewajiban untuk mengangkat keluarganya yang miskin. Misalnya saya punya keluarga 9 orang. Cari 9 orang itu yang miskin yang mana? Kalau yang miskin 2 dibagi 7 keluarga. Angkat mereka. Angkat mereka. Kalau saya punya keluarga 40 orang. 40 orang yang miskin 5, berarti 35. Yang 5 ditanggung 35. Supaya tertib, pemerintah berkewajiban. Untuk apa? Untuk supaya rakyat ini saling menolong antara satu dengan yang lain. Jadi pemerintah menjadi kapten kesebelasan. Dan ini punya kewajiban. Mengapa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 mengatakan rakyat yang fakir dan miskin serta terlantar menjadi kewajiban negara. Itu artinya apa? Pemimpin negara berkewajiban minimal tahu siapa rakyat yang miskin, siapa rakyat fakir, kemudian memberikan solusi. Kalau seandainya pemerintah tidak punya kemampuan untuk itu, dimanage sedemikian rupa, diatur keluarganya. Lewat lurah-lurah, lewat camat-camat, daftar keluarganya. Satu kelurahan itu keluarga yang kaya berapa, yang miskin berapa. Selesai sebenarnya. Tapi persoalannya ada political will apa tidak. Jangan pemerintah hanya ngopeni pemilu melulu. Oh ini rakyat yang miskin, oh rakyat yang fakir. Karena tujuannya pemerintah itu tasarruful imami manutun ala maslahatir ra'iyah. Pemerintah diadakan itu bukan untuk pemilu doang, tetapi untuk kemaslahatan rakyat. Dalam surat Az-Zariyat, ma'afa Allahu ala rasulihi lil mu'minina walidhil kurba wal yatama wal masakini wabnis sabil innallaha bikulli syai'in alim. Apa saja ma'afa Allahu ala rasulihi lilladzina amanu walidhil kurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya kaila yakuna daulatan bainal aghniyai minkum. Artinya apa saja harta yang Allah berikan atas Rasul Allah untuk orang-orang yang beriman, untuk kerabat-kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, untuk ibnu sabil, orang-orang yang berkekurangan. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu perlu dibagi untuk mereka. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Supaya harta kekayaan itu jangan cuma berputar di sekitar orang kaya saja. Karena berbahaya. Mengapa? Akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau menimbulkan kecemburuan sosial, yang miskin akan berontak. Kalau orang miskin yang berontak itu, yang banyak itu berontak, chaos negara ini. Na'udzubillahi min. Karena itu kita ingatkan kepada para pemimpin-pemimpin kita, bahwa hendaknya pemimpin yang ada di Republik ini menyadari betul, selain mengentaskan kemiskinan, memperdayakan kemiskinan, kewajiban masing-masing pribadi rakyat Indonesia, juga keluarga, dan yang paling penting kewajiban bagi
negara kita. Dan alhamdulillah salah satu solusi bagi owner republik ini, di mana para ulama telah ikut terlibat dalam pasca kemerdekaan dulu, telah menyelenggarakan pendidikan yang sangat murah dalam rangka mengentaskan kemiskinan supaya semua rakyat bisa merasakan pendidikan di Indonesia ini. Amin. Yaitu lembaga pendidikan yang namanya pondok pesantren. Seperti pondok pesantren Darus, dan ada 34.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Yang paling berbahaya bukan miskin materi, tapi miskin iman. Kelihatannya kaya materi tapi miskin iman. Sekali tampil dapat 50 juta. Sekali tampil cuma hehehe 50 juta. Ternyata pakai bajunya kurang bahannya. Di sini dipotong, di sini dipotong, di belakang dilubangin kayak sundel bolong. Hadirin dan hadirat, damai Indonesiaku di mana saja berada, para santri putra dan santri putri, ada yang bilang santriwan dan santriwati yang punya anak perawan, hati-hati. Memang kita ini tidak bisa terhindar dari kemiskinan. Bahkan miskin itu umurnya sama tua dengan manusia. Sehingga di mana ada manusia, di situ pasti ada yang miskin. Dan ternyata kemiskinan kalau kita manage juga menjadi bahagian dari kelengkapan manusia itu sendiri. Nah, tetapi Islam telah memberikan satu solusi, satu jalan keluar, satu makhraj. Bahasa orang parenya way of life. Apa artinya? Gue juga gak ngerti. Jalan hidupnya, way out, jalan keluar dari itu semuanya. Mengapa? Karena miskin itu yang paling berbahaya bukan miskin materi, tapi miskin iman. Sekarang banyak orang yang miskin iman, kelihatannya kaya materi tapi miskin iman. Sekali tampil dapat 50 juta, sekali tampil. Cuma hehehe 50 juta. Ternyata pakai bajunya kurang bahannya. Di sini dipotong, di sini dipotong, di belakang dilubangin kayak sundel bolong. Mengapa? Karena miskin iman. Dan karena itu maka tadi salah satu di antara solusi untuk supaya pendidikan kita berhasil mengangkat kemiskinan dan yang paling penting jangan miskin iman. Maka insya Allah Indonesia, kata Habib Mahdi tadi, akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Amin. Kesimpulan yang paling utama adalah makhraj daripada jalan keluar daripada problematika kemiskinan yang ada ini. Yang pertama adalah hendaknya pilar-pilar pendidikan di Indonesia dirapihkan fondasinya. Tadi ada pilar iman, pilar Islam, pilar tasawuf. Dirapihkan betul. Jangan sampai niat bikin pendidikan untuk bisnis doang. Itu berbahaya. Kemudian yang kedua, pendidikan ini dilakukan oleh 3 komponen. Yaitu kewajiban pribadi, kewajiban keluarga, dan kewajiban pemerintah. Makanya tolong kalau nanti kita pilih pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang peduli kepada pendidikan bagi anak-anak bangsa Indonesia. Nah, supaya bangsa Indonesia menemukan pemimpin yang baik, amin. Yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fondasi pendidikannya jadi benar. Tiang pendidikannya menjadi benar. Semua komponen sa'yek koproyo berjuang bersama-sama.
untuk mengentaskan kemiskinan dan Indonesia ke depan datang Indonesia baru yang gagah perkasa sejajar dengan negara-negara yang lain di dunia ini. Amin. Alhamdulillah wa syukru lillah.